Jadi jangan dibayangkan public speaking itu selalu di panggung besar, pakai mikrofon, pakai sound system, enggak. Jadi public speaking itu cara kita berkomunikasi ya dengan orang lain ya. Di dalam HPI ada berbagai media sosial seperti WhatsApp. Karang Taruna, ada pertemuan apapun, jadi orang yang berani. Teman-teman, public speaking dan membaca itu tidak bisa dipisahkan. Kita mengajar itu kan kita jadi akan mencari tahu jawabannya nanti yang tepat seperti apa gitu deh. Nah teman-teman, hari ini saya akan langsung saja karena saya mengajak Mbak Hani. Mbak Hani ini tim di TVRI Jogja juga yang nanti jam 1:30 harus sudah sampai ke kantor untuk dinas. Jadi biar kita bisa banyak berdiskusi tentang public speaking ya. Oke, teman-teman hari ini ingin belajar apa? Public speaking, MC, atau ingin belajar apa? Memasak, belajar merajut, apa? Boleh menyampaikan pendapat dulu. Apa? Oke, baik. Saya akan menyampaikan dulu. Jadi kalau kita bicara komunikasi, ya, public speaking itu adalah rumah dari banyak komunikasi di dalamnya. Jadi public speaking itu cara kita berkomunikasi, ya, dengan orang lain. Ya, orang lain itu bisa dimaknai eksternal, gitu ya. Bisa jumlahnya 1, bisa 2, bisa 3, bisa 10. Yang penting adalah public speaking itu komunikasi yang punya tujuan, gitu. Ya, jadi misalnya hari ini saya mengajar, gitu, berbagi pengalaman. Ini kan ada 15 orang, itu public speaking. Tapi mungkin teman-teman yang kuliah besok akan presentasi di depan satu dosen, ya, itu juga public speaking. Jadi selama komunikasi itu punya tujuan, itu disebut public speaking. Beda dengan panjenengan ngomong di depan 5 orang tapi isinya rasan-rasan. Ya, itu kan bukan public speaking, ya. Jadi ada percakapan, ada public speaking. Nah, di public speaking di dalamnya itu ada macam-macam nih. Ada MC, ada jadi moderator, ada teknik presentasi. Ya, teman-teman ini pasti SMP, SMA, kuliah pun semuanya sudah mendapatkan tugas presentasi, gitu ya. Jadi ada banyak subnya di dalam public speaking. Nah, karena kita hari ini tadi saya PR-nya itu 2, public speaking dan MC, jadi saya akan persingkat saja dulu. Yang membuat teman-teman, saya tanya dulu gini, yang sering berbicara di depan umum boleh angkat tangan di tempat ini, yang sudah sering bicara di depan umum. Oke, Mbak siapa? Maya. Oke, pengalamannya bicara di depan umum apa? Sini, ke depan sini. Sini, ayo sini. Ya, sini. Coba. Oke, gini aja, kita bentuk lingkaran aja yuk, biar lebih enak yuk. Ya, bentuknya lingkaran aja. Nah, gini. Nah, boleh lingkaran. Nah, Maya sini. Ya, Maya biasanya bicara di depan umum untuk apa? Biasanya MC pernah. MC. Terus presentasi depan umum juga. Oke. Maya, Maya itu apa? SMA, kuliah? Kuliah semester? Baru semester 1. Oke, baru semester 1. Pengalamannya apa selama MC dan presentasi? Yang paling menyenangkan apa? Jadi awalnya tuh deg-degan sih. Tapi Lama-lama ketagihan? biasa. Ketagihan juga. Oke. Yang bikin ketagihan apa kalau boleh tahu? Bisa dikenal banyak orang. Bisa dikenal banyak orang. Terus mungkin lebih pede. Oke, baik. Yang belum pernah bicara di depan umum boleh angkat tangan. Oh, tidak ada. Yang bingung di sini ngapain boleh angkat tangan. Oke, yang kalau disuruh bicara di depan umum nggak berani boleh angkat tangan. Coba, ada nggak? Nggak angkat tangan termasuk nggak berani. Berarti iya termasuk nggak berani. Apa alasannya nggak mau bicara di depan umum? Grogi, oke. Selain grogi apa lagi?
Yang bikin grogi apa kira-kira? Tama. 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 Oh Tama. Tama naik gunung apa? Merbabu. Gunung Merbabu. Perjalanan naik Gunung Merbabu itu seperti apa? Nanjak. Menanjak. Iya betul, menanjak. Gak ada gunung. Turun itu kan pasti kan pas pulangnya. Awalnya naik, dingin, berkabut, gelap, kemudian panas mungkin. Semua ada. Semua ada. Tapi kenapa Tama naik? Pengen seneng-seneng. Pengen seneng-seneng, oke. Padahal banyak orang hilang di gunung. Tuh kamu nggak takut? Karena udah ya kan banyak kejadian orang hilang di gunung, gunung bisa meletus, kok kamu nggak takut? Orang Apa? Penasaran? Nah, kalau kamu hilang misalnya waktu itu gimana? Kita nggak ketemu dong hari ini. Kalau kamu hilang gimana waktu itu? Ya sudah, pasrah. Pasrah. Oke. Tadi yang pernah arung jeram siapa yang pernah arung jeram? Coba sini. Siapa namanya? Adel? Lisa? Lisa, sini Lisa. Oke. Lisa, arung jeram airnya kenceng apa enggak? Kencang. Ada potensi tenggelam tidak? Ada. Kenapa nggak takut? Karena bisa berenang. Karena bisa berenang. Tapi kan sebisa-bisanya berenang ada juga orang yang kemudian terseret, ada batu-batuannya. Karena menantang sih. Karena menantang. Makin tertarik. Gitu. Makin tertarik. Oke, teman-teman saya ingin tanya, yang tadi naik pesawat siapa yang pernah naik pesawat? Ada? Siapa yang di sini ada? Yang sudah pernah naik pesawat? Oke, coba kita bandingkan. Kenapa orang arung jeram tetap berani? Kenapa orang naik gunung tetap berani? Padahal ada resiko fisik tidak? Ya. Ada resiko kecelakaan tidak? Ya. Ada resiko cedera tidak? Mohon maaf, ada resiko barangkali hilang bahkan mungkin meninggal dunia? Ada. Kenapa kok dilakukan itu? Karena teman-teman penasaran, karena teman-teman menikmatinya. Dan tadi yang disampaikan Nisa menarik, saya berani arung jeram karena saya bisa berenang. Artinya apa? Nisa sudah mempersiapkan dan mengantisipasi. Padahal public speaking, bicara di depan umum itu tidak ada resiko fisiknya. Gak ada orang public speaking kemudian resikonya meninggal dunia, gak ada. Orang MC, gak ada resikonya hilang, gak ada. Kalau panjenengan itu teman-teman semua, adik-adik ya, MC, kemudian apa, public speaking, presentasi, salah resikonya apa sih? Malu, kan coba malu. Dan malu itu apa? Malu itu barang seperti apa sih? Ada bekasnya tidak? Tidak ada. Tapi apa kita yang menciptakan, membesar-besarkan rasa malu itu sendiri? Betul tidak? Ya kan? Orang lain, panjenengan salah, teman-teman salah, besok sudah lupa. Nisa ini misalnya MC, salah. Ya kan? Apakah Rama akan ingat terus? Tidak mungkin. Wong Rama itu nanti sampai rumah aja sudah mulai mikir ngantuk, pengen jalan-jalan malam minggu, ya kan, pengen beli apa, main game. Gak mungkin hanya mikirin Nisa yang salah, tapi Nisa bisa memikirkan malunya itu bertahun-tahun gitu. Betul tidak? Ya kan? Maka apa teman-teman? Kalau kita ingin berani berbicara di depan umum, Mas Ferry cuma nitip satu. Mari kita sederhanakan. Gak usah beban dulu. Sama seperti Mas Ferry gak pernah naik gunung. Mas Ferry itu gak pernah yang namanya arung jeram. Karena memang sudah di sini takut terus. Pikirannya, wah aku restoran nang piye. Apa artinya? Mari kita lawan mental block kita, betul tidak? Karena berbicara di depan umum tidak ada risiko apapun. Kalau salah, ya sudah kita perbaiki, besok tampil lagi. Ya kan? Gak ada ceritanya. Saya pernah jatuh di panggung, kejadian, sampai sekarang masih keren. Ya kan? Gigi palsu saya lepas di depan 1000 orang. Tolong kita semua berdiri, yuk kita semua berdiri. Oke, semuanya berdiri. Ya. Coba saya minta tolong semuanya memperkenalkan diri. Ya, memperkenalkan diri. Jadi gini, agar kita percaya diri, agar kita pede, ya saya minta tolong sekarang teman-teman kita berlatih dulu facial expression, ekspresi wajah. Ya, orang percaya diri itu kelihatan dari mananya? Ekspresinya, wajahnya, tampilannya. Jadi non sewu, teman-teman pemuda di Sumber Kulon ini, jangan ada yang wajahnya dembi.
Ya, lu pikir abot banget uripe gitu kan, ini anak muda yang keren-keren. Masa anak mudanya kalah keren dengan saya yang sudah umur 50 tahun ya kan? Harus lebih keren dari saya ya. Oke. Jadi silakan saya minta tolong gini. Pas ini bahu dibuka dulu. Jadi bahu dibuka, jangan terbiasa begini ya. Kemudian bayangkan wajah saya yang ganteng, sing ayu ki kaya ngopo. Dimunculkan itu dulu. Karena apa? Sebelum kita berbicara, ya, yang dilihat orang itu apa? Ekspresi kita. Jadi kok apa orang jangan ditanya nanti namanya siapa? Ferry. Kelas berapa? Kelas 5. Ya kan kayak gitu. Ferry, kelas 5. Oh saya SMP. Cita-cita jadi dokter. Jelas, ya. Oke, coba satu langsung ngalamun, ya. Oke, coba semuanya saya cek wajahnya dulu. Semuanya wajahnya tolong, wajah yang berseri-seri, wajah yang gembira, happy, ya, wajah yang keren. Oke, itu dikunci dulu. Oke. Ya wes lumayan. Ya, oke. Ya, oke, ganteng. Ya, keren. Ya. Ya, sudah namanya siapa? Ahmad tidur terakhir kapan kok Yusuf bakal bubuk. Kelas berapa Ahmad? Kelas 11. Tidur tadi malam bubuk berapa? Banyak tugas. Oh iya, tos dulu semangat. Ya oke. Nah, kok senyum kan cantik ya. Nah, oke. Coba Maya sini Maya. Nah, Maya itu tadi ketika ditanya, tahu nggak? Kan gini, Maya, siapa yang disuruh maju? Maya kan nggak mau awalnya, emang yang sudah pernah MC, Maya nggak mau maju, ya. Terus ditanya, apa pengalaman jadi MC yang menyenangkan apa? Jadi terkenal, jadi coba. Ya nama lengkap. Nama saya Yusuf Tama Kadiansyah. Oke, coba sini. Oke, sini apa di tengah. Iya, coba. Nama saya Yusuf Tama Kadiansyah. Oke. Batu. Dari lahir dari Grand Over Disco. Oke, film horor. Oke. Buku tentang olahraga, makanan. ayam. Oke, coba bisa. Perkenalkan, nama saya Rahima Nisa. Makanan favoritnya mie ayam bakso. Film favoritnya lupa sih, Mas terakhir apa nontonnya. Terus lagu favorit dari Juicy Luicy. Terus makanan, film, lagu, buku favorit dari Harry Potter karyanya J.K. Rowling. Terus Makan tadi apa? makanannya mie ayam bakso. Oke. Mie ayam bakso. Terus lupa lagunya karyanya Juicy Luicy. Oke. Semuanya. Harry Terus Potter. Nama saya Rizal Maulana. Apa sih? Film ya? Film favorit yang bergenre action ya. Oke. Terus lagu suka yang metal-metal. Untuk buku Al-Quran dan makanan masakan ibu. Film yang bergenre action. Horor ya. Oh, action. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Mau nunjuk siapa Mas Rizal? Entin. Oke, tadi. Perkenalkan, nama saya Elin Kurnia. Makanan kesukaan Kacauan. Oke, level berapa? level 2 Oke. sama udang keju. Iya. Malah diperjelas. Ya. Oke, kemudian Kalau lagunya suka BTS. oke, BTS. Oke. BTS. Oh, BTS apa? Iya, sepak bola. Oh. Ya. Terus apa lagi film? Filmnya nggak suka. Oh ya. Nonton film. Oh ya. Apa yang gandeng-gandengan badan? Tidak suka menonton film. Oke, sukanya Migacoan. Migacoan forever. Iya. Iya, oke. Oke, baik. Sekarang saya minta tolong diperkenalkan lagi yang tadi disampaikan Rama.
Tama, ya Tama. Heeh. Nama dulu. Lah apa lah? Ayam. Ayam, oke, apa lagi? Dulunya olahraga, lagunya over disorders, filmnya Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Coba diperkenalkan lagi tadi Nisa. Makanan favoritnya mie ayam bakso. Oke. Lagi pertama nggak bisa namanya. Oke. Baik, stop. Oke. Coba diperkenalkan lagi tadi yang disampaikan oleh Mas Rizal. Namanya Mas Rizal, masakan favoritnya masakan ibu. Oke. Filmnya apa? Oke. Ya, oke, stop. Baik. Tadi yang disampaikan teman-teman itu ada berapa hal? 5. Selain nama ya, kalau nama mungkin rata-rata sudah kenal kecuali Nisa ya. Rata-rata karena pemuda di sini pasti sudah kenal. Berarti ada 4 informasi, betul? Kenapa 4 informasi ini dalam waktu yang singkat teman-teman tidak bisa mengingat kembali? Kira-kira kenapa? Padahal hanya 4 informasi. Fokus ke diri sendiri. Oke, selain fokus ke diri sendiri. Betul, fokus ke diri sendiri. Betul, apa lagi? Kurang menyimak. Ya, betul, kurang menyimak. Apa lagi? Deg-degan. Apa lagi? Oke, coba yuk sekarang kita bayangkan. Teman-teman tadi tidak fokus karena saya deg-degan. Saya tidak menyimak. Saya kemudian sedang berpikir untuk diri saya sendiri. Ada nggak caranya agar orang itu tertarik dengan kita? Ya, ini ada 15 orang di sini, betul ya teman-teman ya? Apalagi? Suaranya jelas, gestur, bahasa tubuh, penyampaiannya menarik gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita ingin jadi MC, kita ingin menjadi seorang public speaker, menjadi seorang pembicara, berpasang-pasangan, bawa bendanya, bawa benda masing-masing, bawa benda masing-masing. Ye, baik, bawa benda masing-masing, oke. Ya, silahkan, nggak ada pasangannya, berarti bertiga, gabung-gabung dengan ini, ya, di sini boleh, dengan Mas Rizal boleh. Oke, bendanya boleh diangkat dulu, diperlihatkan. Oke, sekarang ceritakan benda tersebut kepada teman Anda dalam durasi waktu 2 menit. Oke, 2 menit. Satu orang 2 menit. Ini adalah 2 menit ya, dimulai dari sekarang. Mbak Hadi boleh minta tolong dibantu timer ya. Oke. Oke, 2 menit. Silakan dipilih sendiri siapa yang akan bercerita duluan. Oke. Ceritakan benda yang ada di tangan Anda kepada lawan bicara, yang satu menyimak. Nanti kalau 2 menit sudah selesai gantian. Paham ya? Oke. Ada yang bawa kacang boleh, ada yang bawa brownies boleh. 3, 2, 1 silakan. Ini casing ya, jadi casing itu nanti ada banyak tipe. Yang pertama itu tergantung HP-nya juga sih, dan juga ada warna-warna yang lain sesuai keinginan diri sendiri. Terus dijual dimanapun, bisa offline, online, dan sekitarnya lah gitu. Terus Terus saya akan mendeskripsikan benda yang saya bawa ini. Ini merupakan HP, yaitu yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari, bisa dengan jarak jauh atau jarak dekat, dan akan memudahkan kita komunikasi ketika kita memiliki saudara yang jauh. Kemudian handphone ini juga bisa dibeli di offline atau online store. Kemudian dengan jarak jauh. HP ini adalah merek Redmi.
Di dalam HP ini ada berbagai media sosial seperti WhatsApp, IG, YouTube, TikTok. Dan ditambahi topping bisa strawberry, choco chip, keju ataupun yang lainnya. Tekstur brownie sendiri itu lembut, tapi kadang ada juga yang seret. Nah, menurut saya kalau yang seret itu kurang enak, tapi tetap suka saya. Soalnya itu makanan kesukaan saya. Brownies kesukaan Pasti tidak lepas dari sebuah pulpen. Dari pulpen pun juga banyak ragamnya. Ada yang bentuknya beragam dan bentuk pulpennya panjang atau kecil, panjang atau pendek, sehingga dengan warna juga beragam. Dan kali ini yang saya bawa adalah pulpen bermerek Snowman dengan tipe V5 dengan tinta berwarna hitam dengan ketebalan 0,7. Ini pulpen, salah satu pulpen favorit saya yang model saya bawa kemana-mana bila sedang membutuhkan sebuah pulpen. Untuk genggaman yang saya bawa ini adalah HP Infinix GT dengan warna desain mecha atau robot-robot gitu, dan ini biasa saya pakai untuk komunikasi di sekolah maupun di rumah biasanya. Berat dari tepung untuk kulitnya dengan isi wortel apa nih ya bang? Jajan. Wortel. dengan rasanya gurih dan manis. Apalagi Roti ini memiliki rasa yang manis dan gurih dan terdapat butiran keju di atasnya. Roti ini bisa dibeli di toko terdekat atau beli di online. Yang bulat dan menarik. Proses pembuatannya dengan cara dipanggang atau di oven. Ya. Kita tahu semuanya bahwa kacang ini adalah salah satu termasuk golongan biji-bijian, ya. Dia tumbuh di bawah tanah, ya. Sehingga ketika kita ingin mengambil kacang harus dibedol, betul sekali. Harus dibedol, ya. Kacang ini biasanya di dalam ini ada dua. Ini HP mereknya Oppo. Video Maya bisa dipanggil Maya. Di sini saya akan mendeskripsikan barang yang saya bawa, yaitu HP. HP ini bisa saya deskripsikan dulu. Ini HP merek iPhone iPhone 11 warna hitam dengan case hijau. Manfaat HP ini bisa untuk alat komunikasi, untuk bisa notulensi juga. Rambut sampai ujung kaki, gestur kita, kalimat yang kita pilih, suara kita didengarkan. Orang tidak mungkin dalam tanda kutip metani satu persatu, gitu ya. Orang tidak mungkin metani satu persatu. Tapi kenapa kita bisa merasakan grogi? Karena apa? Kita sendiri kan kenal diri kita, ya, gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat Nisa merasa bahwa saya kok grogi ya. Padahal saya nggak ngelihat itu. Nisa termasuk yang cukup lancar berbicara. Yang kedua, Maya itu juga bagus, ya. Hanya saya sedikit memberikan catatan, Maya powernya kurang, gitu, powernya kurang. Jadi Maya itu gini, Maya
berusaha bagus, tapi Maya seperti malu kalau terlalu bagus gitu. Nah itu tipikal. Kadang-kadang gitu, kalau kita hidup di sebuah lingkungan, kalau kita lebih bagus dari tetangga itu kayak gak enak gitu. Jadi kita kan harus bangun nih yang positif ya di tempat kita hidup gitu ya. Karena teman-teman punya perpustakaan yang keren nih gitu di sini. Jadi vibes-nya harus vibe positif. Kalau ada orang yang keren, ada orang yang luar biasa, jangan malah diolok-olok gitu. Kadang-kadang terjadi begitu, Cak Kandar. Kadang-kadang pengen, mungkin Maya ngerasain juga mungkin gitu ya. Kalau aku bagus, oh temanku belum bagus, aku tak bebo karo koncoku bae lah gitu ya. Mungkin MC pun juga pakai catatan teman-teman gitu. Ini catatan kalau saya nge-MC ya, tapi tidak dibaca. Catatan ini saya tulis sendiri, kemudian saya pelajari, bukan dihafalkan. Jadi ketika dipelajari, ini akan jadi kalimat yang menjadi milik saya. Karena apa? Ketika kita membaca, yang terjadi apa teman-teman? Bukan, kalau membaca kan nggak akan lupa. Kaku, selain kaku apa? Iya, tidak fokus dengan audience. Eye contact-nya tidak ada. Coba kalau saya bicara di depan teman-teman, kemudian saya begini terus, teman-teman kita akan bicara public speaking. Jadi public speaking itu kira-kira teman-teman merasa tersinggung nggak? Ya. Kok Mas Ferry ngomong tapi nggak ngeliatin saya gitu. Maka jangan, kalau ini dibaca, yang muncul adalah seperti ini. Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, para tamu kehormatan kami. Orang merasa dicuekin. Maka ini kita pahami. Kalau kita pahami, kita bisa menyampaikan, tapi kalau lupa kita melihat di sini, contohnya begini. Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono, MSc, PhD. Yang kami hormati, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua Asosiasi Intakindo, Bapak Dr. Insinyur Joko Supriyono, SH, MHum. Kami juga menghaturkan selamat datang kepada Ketua Kadin Indonesia yang diwakili Direktur Bina Industri. Jadi kita bagi, itu kalau kita jadi MC. Gitu. Kalau ada pertemuan pemuda, ada pertemuan Karang Taruna, ada pertemuan apapun, jadi orang yang berani bicara, bertanya itu harus berani, ya. Karena orang bertanya itu bukan orang bodoh. Justru orang yang bertanya itu adalah orang yang punya ilmu. Kenapa? Orang yang bertanya itu pasti orang yang menyimak sesuatu, ya kan? Dia punya keresahan, dia punya sesuatu di otaknya, di pikirannya, yang kemudian dia sampaikan dalam komunikasi verbal. Tapi kalau orang tidak bertanya, itu tanda tanya antara mudeng atau tidak. Satu, orang tidak bertanya bisa jadi dia mudeng, tapi bisa jadi juga orang mudeng apa-apa wis karpe gitu ya. Jadi jangan takut, bertanya itu cara kita juga belajar public speaking. Yang kedua, selain bertanya apa? Berpendapat, ya kan? Di forum-forum berpendapat itu bagian kita melatih kita untuk public speaking. Jadi jangan dibayangkan public speaking itu selalu di panggung besar, pakai mikrofon, pakai sound system, enggak. Teman-teman difasilitasi di perpustakaan seperti ini, bedah buku, yuk baca buku. Kemudian, pendapatmu apa tentang buku ini? Itu juga public speaking. Wira, itu adalah acara-acara non formal. Nah, kalau teman-teman saja untuk bicara, tadi misalnya benda itu belum pede, kita nanti ke MC, saya kasih ya nanti teman-teman gitu ya. Jadi, ini adalah pelajaran basic tentang public speaking. Nah, pertanyaannya adalah kalau tadi ada orang yang bicaranya bisa panjang gitu ya. Bicaranya bisa macam-macam. Tapi kok ada yang stuck. Stuck itu berhenti, tidak bisa bicara yang lain. Kira-kira kenapa? Tidak tahu apa yang disampaikan betul, tapi tidak tahu apa yang disampaikan itu kaitannya dengan apa? Ya, betul. Ya. Ketika isi di kepala kita itu terbatas, maka yang akan kita sampaikan juga terbatas. Orang yang bisa berbicara banyak dan berbicara panjang, itu biasanya memiliki kosakata perbendaharaan kalimat yang banyak di kepalanya. Kandar dan keluarga luar biasa sekali, sudah dalam tanda kutip mendedikasikan tempat ini untuk diakses. Saya nitip, tolong dimanfaatkan. Karena nggak semua perumahan atau kampung atau kelurahan itu punya perpustakaan yang diinisiasi oleh warganya. Jadi ada perpustakaan kelurahan, ada, itu milik kelurahan. Tapi tidak banyak yang seperti Cak Kandar yang punya seperti ini dan rela panjenengan belusuan keluar masuk pinjem buku yang bukunya buku keren-keren dan boleh dibawa pulang. Jadi tolong dimanfaatkan gitu. Kalau saya menitipkan betul karena saya alhamdulillah saya dipercaya sebagai duta baca Cak Kandar.
tahun 2020 dan belum ada lagi yang lain setelah saya, belum ada pemilihan lagi. Saya nitip betul gitu, karena saya juga pembaca. Saya tuh ketika SD juga punya perpustakaan kecil gitu. Beli nitip, karena saya waktu itu di Bandungan, Ambarawa. Saya iuran sama teman-teman, nitip bapaknya teman saya untuk beli buku 4 sekawan. Ya, 5 sekawan ya, 5 sekawan. Annie Bilton, terus majalah buku. Kita sewakan waktu itu, sewanya masih Rp25 dan sebagainya, tapi hanya bertahan 1 bulan dan tutup. Ya kita pecah kongsi ceritanya, anak-anak SD bikin seperti itu. Maka tadi saya cerita, saya tuh SMP sudah baca bukunya tadi Ahmad Tohari, saya membaca bukunya Agatha Christie, saya baca Salah Asuhan, kemudian Siti Nurbaya gitu ya. Jadi saya nitip teman-teman gitu, mumpung teman-teman boleh membaca dari e-book, boleh namanya handphone juga tidak apa-apa. Tapi kalau menurut saya buku itu tidak tergantikan. Romansa memegang kertas, menyentuh buku itu tidak bisa digantikan dengan gawai. Menurut saya. Jadi kalau saya lebih suka baca itu ya buku. Apalagi di usia saya itu baca di HP itu tambah pegel gitu kan. Gitu. Jadi saya nitip betul karena teman-teman public speaking dan membaca itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Anda akan ketemu orang yang sering bicara banyak, tapi kadang-kadang bicara nggak ada isinya. Nah, itulah kenapa banyak orang tidak berani tampil berbicara di depan umum. Anda akan ketemu nih di pergaulan, di tempat ini, ya, pasti ada nih, yang kalau lagi ngobrol sama tetangganya rame banget. Begitu diminta untuk tampil di depan umum, orang suaranya belas. Ada nggak yang begitu? Pasti ada. Sebentar, ini... siapa yang membacakan ya? Nisa aja deh, Nisa. Nisa, sini Nisa. Sini Nisa. Enggak, ini apa namanya? Oke, sebentar. Nah, oke, coba. Ini coba ini ya. Ini gak usah direkam, Mbak. Gak usah direkam loh. Oke, bisa aja gak apa-apa. Ya, coba. Ini saya cuma menyampaikan bahwa begini, bagaimana kita menikmati setiap kita tampil, sekecil dan sebesar apapun. Coba dibaca. Dari yang mana, Mas? Yang ini aja. Ini dari salah satu dosen yang menjadi narasumber saya. Coba. Oke. Ini saya izin membacakan Ya. Mas Ferry dari Bu Nur Masari. Mas Mada yang sepanjang saya kenal belasan tahun Mas tidak... Mada itu beliau dosen di UGM yang kemarin jadi panelis ketika pemilihan presiden wakil presiden. Oh iya. Beliau tidak pernah memuji orang, semalam memuji jenengan sampai berkali-kali. Pak Okto juga demikian. Lagi-lagi kami bertiga mulai bertanya, kader Mas Ferry ke depan siapa nggih? Karena saat ini kami bertiga juga masih bertemu lagi dan lagi. Kami juga merasa kurang banyak kader. Oke, terus ini. Nggih, Mas Ferry itu sangat cerdas. Kombinasi given dan terlihat terus mengasah ketajaman analisis dan artikulasi narasi dari situasi yang sangat dinamis. Oh, oke. Sekarang saya ini maaf banget Nisa, saya harus membacakan ini biar Nisa termotivasi. Karena Nisa punya bakat luar biasa. Nisa, saya kemarin jadi pembicara dan Nisa tahu, coba dibaca angkanya untuk Nisa saja. Okay. Ini menurut saya. Sebelumnya saya izin menyampaikan Mas Ferry, sebenarnya saya ikut acara ini, saya dapat poster dari Mbak Ais dan saya tertarik. Meskipun saya tahu ini sebenarnya acaranya internalnya desa ini. Sebelumnya saya pernah ikut acara pelatihan. Ya, bagi saya sangat surprise dan saya merasa mendapatkan insight serta inspirasi yang sangat luar biasa dari Cak Kadar yang menginisiasi adanya perpustakaan Dada Baru, khususnya melalui program pelataran Dada Baru Aja Cedak Karo Buku. Buku didekatkan bukan hanya untuk dibaca tapi juga diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan positif termasuk soft skill, di mana hari ini saya mendapat kesempatan untuk bersilaturahmi dengan teman-teman muda, generasi remaja yang memiliki ketertarikan dalam public speaking dan MC. Jadi saya menitipkan pesan, mari terus bersama-sama seperti juga perpustakaan Dada Baru, kita belajar dari buku dan mengimplementasikannya dalam ilmu komunikasi. Yang pasti energi positif hari ini sangat luar biasa. Saya berharap ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak ruang-ruang di tengah masyarakat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, untuk kita memaknai buku sebagai sumber ilmu dan penuntun laku. Salam literasi. Pelataran Dada Baru
Aja jeda karo buku. Yeay.